Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, hidup firman-Nya di dalam Alkitab, di dalam Alkitab. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kembali lagi bersama dengan saya dalam program Resapi Renungan Sabtu Pagi. Tentunya lagu yang bersama-sama kita dengar, merupakan lagu yang kita kenal mungkin sejak zaman sekolah minggu. Lagu Yesus Sayang Padaku. Tentunya lagu ini adalah salah satu lagu yang melintasi zaman. Lagu yang bahkan dikenal gitu ya, lintas generasi. Nah, lagu ini tentunya seakan-akan ingin mengajak kita untuk melihat potret seorang anak kecil ya. Bagaimana dijelaskan di liriknya, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Benar-benar sebuah lirik yang tentunya bukan hanya dirasakan oleh anak kecil saja, tapi juga dapat juga dirasakan oleh orang dewasa juga. Di dalam sejarah penulisan lagu ini, tentunya kita dapat menggali sebuah hal yang menarik. Tentunya lagu ini ditulis oleh seorang perempuan bernama Anna Bartlett Warner. Ia lahir di tahun 1827 dan Anna Warner ini merupakan anak dari seorang pengacara yang terkemuka di kota New York di Amerika, dan ayahnya ini adalah seorang pengacara yang cukup sukses pada masa itu. Tetapi ketika Anna Warner masih balita, masih anak-anak, ia harus ditinggal oleh ibunya yang terkasih. Ibunya meninggal dan ayahnya pun harus mengurus Anna Warner dan juga saudari perempuannya. Nah, meskipun ayahnya ini adalah pengacara yang sukses, tetapi ayahnya ini harus kehilangan berbagai macam aset, harta dan juga milik karena sebuah kondisi di mana ayahnya ini melakukan investasi yang ternyata investasinya tidak berjalan dengan baik. Di tengah keadaan ekonomi yang menggencet keluarga mereka, akhirnya mereka pun memutuskan untuk pindah dan mereka tinggal di sebuah peternakan, dan di situ mereka tinggal sambil kembali hidup gitu ya, kembali mencoba untuk menyesuaikan hidup mereka dengan kondisi yang mereka alami, terutama kondisi keuangan mereka. Nah, ketika mereka hidup di situ, Anna dan saudari perempuannya Susan tumbuh menjadi seorang Kristen yang taat, dan mereka pun menjadi seorang yang juga turut serta di dalam pelayanan. Saudarinya Anna ini yang bernama Susan adalah seorang penulis yang rajin menulis berbagai macam
cerita dan juga novel. Lagu yang kita dengar saat ini, Jesus Love Me, gitu, Yesus sayang padaku, merupakan sebuah lagu yang diambil dari syair di dalam sebuah novel yang ditulis oleh Anna Warner dan juga Susan Warner. Dan mereka pun melihat gitu ya, bahwa perjuangan mereka melalui sastra, penulisan, syair merupakan sebuah pelayanan juga. Hal ini akhirnya mendapatkan perhatian ketika salah seorang penulis lagu dan penyair yaitu William Bradbury melihat gitu ya novel tulisan Susan Warner dan juga Anna Warner, di mana terdapat syair Yesus sayang padaku, Jesus Love Me. Ia tertarik dan akhirnya menciptakan nada-nada, not-not untuk menjadikannya sebuah lagu. Anna Warner dan juga Susan Warner tentunya memiliki berbagai macam sumbangsih. Tentunya melalui lagu ini mereka pun bisa membantu orang-orang. Salah satunya adalah ketika mereka tinggal berdekatan dengan pelatihan militer. Di situ lagu ini digunakan untuk menenangkan gitu ya, untuk memberikan kelegaan pada setiap calon-calon tentara yang di situ sedang berlatih maupun sedang mengalami pergumulan. Lagu ini turut menguatkan mereka dan juga membangun kerohanian mereka. Pada mulanya itulah sejarah lagu ini. Di bulan November ini tentunya kita GKP secara sinodal memperingati Pekan Keluarga sebagai salah satu rangkaian untuk menyambut hari ulang tahun GKP. Lagu Yesus sayang padaku adalah lagu yang melintas zaman, yang tentunya menyentuh anak-anak dan juga orang dewasa. Kita sebagai anak-anak Tuhan tentunya pernah mengalami masa kecil. Dan terkadang masa kecil itu menyimpan banyak cerita dan tidak juga sedikit trauma yang dialami oleh anak-anak ketika masa kecil, sehingga bisa berdampak di kehidupan sebagai orang dewasa. Jadi pada tahun ini, sepanjang tahun 2023 hingga 2024 ini, itu sedang ramai yang namanya inner child, sebuah sifat gitu ya, sifat kekanak-kanakan yang ada dalam diri kita, yang dimana itu mempengaruhi ketika kita bertindak dewasa. Keluarga tentunya bisa saja menumbuhkan hal-hal baik ataupun hal-hal buruk ketika mendidik anak-anak mereka. Dan bila anak-anak kita gitu tumbuh menjadi dewasa dan menjadi pribadi yang baik, itu mungkin karena pola asuh kita. Melalui lagu Yesus sayang padaku, saya ingin mengajak kita untuk merefleksikan seperti apa kita menerima anak-anak kita beserta segala kelemahannya. Jika Tuhan pun sayang kepada kita dan juga sayang kepada anak-anak kita, tentunya kita pun menyadari di situ bahwa Tuhan menerima diri kita dengan apa adanya. Dan kita diajak untuk hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam kasih-Nya. Dan hal itu dimulai dengan bagaimana kita mengasuh anak-anak di dalam keluarga kita, memberikan perhatian kepada anak-anak di tengah keluarga kita. Ketika anak-anak dewasa tumbuh menjadi pribadi yang pemarah, bisa saja ketika ia kecilnya ada rasa untuk mengungkapkan emosinya tetapi tidak tersalurkan dengan baik karena takut dihakimi. Ketika anak-anak tumbuh menjadi dewasa dan pendiam, ataupun ketika anak-anak sulit untuk
menjalin hubungan dengan orang lain, berteman dengan orang lain, bisa saja ia mengalami yang namanya trust issue, krisis kepercayaan. Ia tidak percaya, ia merasa tidak dipercaya, ia pun kurang percaya kepada orang lain. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama mengingat bagaimana Tuhan Yesus di dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 16 hingga 17, yang dimana Tuhan Yesus mengatakan, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Sungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalam. Marilah kita mendidik anak-anak kita. Marilah kita terima mereka. Marilah kita mengerti mereka. Marilah kita juga membangun komunikasi yang baik dengan mereka. Karena mau seperti apa mereka jadinya ke depan, kita memiliki peran juga di dalamnya. Tuhan menyayangi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Tuhan menyayangi keluarga Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari sekalian, apapun kelebihan dan kekurangannya. Tuhan mengasihi dan menyayangi kita semua. Amin. Ini marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Engkau telah menyertai bangun pagi kami. Engkau telah menyertai istirahat kami sehingga kami dapat bangun dengan menghirup udara yang segar. Kami ya Tuhan akan memulai segala macam aktivitas kami. Kiranya renungan yang telah kami dengar dapat memampukan kami untuk mengasihi, menyayangi anak-anak dan keluarga kami, terlepas kelebihan dan kekurangan mereka. Karena sebagaimana Alkitab mengajar pada kami bahwa Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Bentar kami akan memulai aktivitas kami. Engkau sertai kami, Engkau berkati kami, agar melalui berbagai macam hal yang kami lakukan dan aktivitas kami dan pekerjaan kami, itu semua dapat mendatangkan damai sejahtera di dalam kehidupan kami dan orang-orang yang kami temui. Inilah doa kami ya Tuhan, sertailah kami. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sekian Resapi edisi pagi hari ini. Sampai berjumpa di episode-episode yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.